Oke, teman-teman kita mulai aja. Siap. Intronya gimana? Nanti ada intronya ya, teman. Ada nanti ada videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman di podcast Warga Tanah Merah. Dan seperti biasa kali ini saya tidak sendiri. Nah, saya ada tamu spesial, dua pasangan luar biasa, dua orang aktivis, dua orang. Nggak tahu ya. Pertama kali kita kenal tuh pas kapan ya? Gina di Sama Hita ya? Iya. Di Sama Hita. Di dunia aktivisme dong Sama Hita. Iya. Iya, kalau sama Daril pertama kenal Dari main game. main game. Tidur saya di sini. Saya tidur di sini. Itu siapa sih? Ada Ini kita bapak-bapak. boleh ngomong kasar nggak sih? Boleh aman. Kelepasan. Ya ada Gina dan Daril. Halo. Halo semuanya. Sehat teman-teman? Alhamdulillah sih lumayan. Wah mantap. Bandung di ini bulan Desember ketika kita tag itu tuh lagi musim hujan biasanya dan kesehatan lagi diuji. Benar. Bener nggak sih? Iya. Heeh. Karena beberapa hari yang lalu bahkan sebelum masuk Desember aku udah batuk. Nggak pilek sih, cuman batuk. Biasanya batuk tuh diawali karena kondisi cuaca yang nggak enak. Gina tuh Iya, batuk. aku batuk. Batuk. 3 minggu ada kali ya. Oh iya ya. STBC itu. Enggak, tapi setelah aku cerita ke teman-teman aku ternyata sama semuanya juga pada batuk kering yang gatel, tapi kayak kita bisa di malam doang gitu atau enggak. Iya bener-bener malam jadi doang, enggak, betul. enggak yang bener-bener terus batuk. Bronkitis berarti. COVID. Iya. Aku pikir itu beberapa orang bilang nyebutnya tuh apa sih? Long COVID. Oh iya. Long COVID gitu. Jadi jatuh ya? Nggak apa-apa. Kenapa tadi iseng gitu nyanyi. Ya, kita ngundang Daril sama Gina tuh karena nggak karena tiba-tiba gitu, tapi karena sesuatu. Beberapa hari yang lalu kebetulan saya ditodong sama Daril untuk sharing sesuatu di sebuah acara yang itu lumayan keren. Bukan lumayan keren sih, keren banget gitu karena melibatkan anak muda, hubungan sama perubahan iklim yang dari basic dulu gitu. Kita nggak ngomongin terlalu tinggi ya, tapi dari transportasi publik di Kota Bandung. Di kota kita tercinta itu. Nah mungkin kita bisa diskusi dari sana tuh. Gas. Kenapa kalian bikin acara kayak gitu? Eh, Boleh dari siapa dulu? Sebetulnya itu berangkat dari riset ya. Oke. Jadi, Riset? Iya, Gina kebetulan yang nulisnya, nanti Gina mungkin akan ngejelasin secara detail lagi karena Gina yang nulis kan. Cuman aku tuh ngerasa kalau kota mana nih yang si pertumbuhan kotanya tuh keren gitu ya, yang kita bisa sebut keren, tapi fasilitas transportasi publiknya tuh jelek gitu. Dan itu adalah Bandung gitu. Salah satunya Bandung. Dan kebetulan aku tuh kerja di NGO lingkungan yang fokus di anak muda dan krisis iklim. Jadi kayak mencoba ngaitin anak muda di kota Bandung ini nih, selain punya masalah terkait, kita kan selain tadi kan sempat di mention kalau misalnya Desember ini hujan ya kan, itu ada sangkut pautnya dengan krisis iklim juga. Anak muda yang udah dihadapkan dengan krisis iklim, tapi ternyata dihadapkan lagi dengan fasilitas atau transportasi publik yang jelek gitu. Dan ya itu kita berangkat dari sana. Gina membuat riset. Nah mungkin bisa dilanjutin sama Gina. Tapi sebenarnya sebelum ke Gina gitu, kenapa harus Bandung? Kan banyak kota lain, Jakarta let's say gitu, apakah udah oke atau mana ya? Surabaya, Medan. Betul, kenapa harus Bandung? Karena yang pertama seperti yang tadi aku bilang, Bandung tuh kota yang keren. Bandung itu kota yang bisa dibilang maju ya. Kota keren tuh di mana? Di Braga maksudnya. Bukan saya dulu kan di Kopo. waktu aku dulu masih belum tinggal di Bandung tuh, wah gue pengen banget ke Bandung karena banyak banget band yang bagus di sana. Ternyata setelah kesini emang kreatif pisan anak mudanya tuh, cuman nggak terprovide sama transportasi publik, dan kondisinya tuh Bandung sekarang jadi kota macet, udah bukan jadi kota keren lagi. Gitu. Waktu orang jadi makin banyak di jalanan ya. Betul. Dibanding berkreativitas atau diskusi. Menarik. Dari situ kemudian Gina bikin kajian, bikin riset.
Boleh cerita Gin, risetnya gimana, latar belakangnya kenapa harus bikin riset itu? Ya sebenarnya kayak awalnya kan itu kayak celetukan asumsi doang ya, kayak Bandung tuh kota yang keren, kota kreatif, kayak kalau kita itu udah kayak jargon dari lama gitu banget ya. Dan kayak Bandung kota kreatif. Kalau kita nanyain ke orang di luar Bandung, kayak kalau kamu dengar kata Bandung pasti mereka tuh melabeli kota itu tuh dengan seniman, dengan kreatif anak mudanya, dengan dan Bandung fashion. Ya fashion dan Bandung juga kan sebenarnya produktivitasnya lebih tinggi di bidang jasa kan ya daripada produksi. Di sini kita nggak banyak pabrik dan lain-lain gitu, walaupun ada gitu, tapi banyaknya di bidang jasa yang artinya ada kompetensi dalam diri anak-anak di kota Bandung ini yang harus ditingkatkan gitu kan, karena dia di kota Bandung ini tuh anak mudanya nggak dicetak buat jadi kayak pembuat sesuatu produksi, karena nanti dia akan dicetak untuk melakukan sesuatu jasa gitu kan. Nah berangkat dari situ aku ngelihat kayak kota Bandung ini tuh dengan jargonnya itu tuh pasti membebankannya ke anak muda kan, kayak ya siapa sih yang udah tua yang masih dibebankan dengan kamu harus produktif dan kreatif gitu-gitu. Menurutku itu kayak banyak bebannya tuh ke anak muda gitu buat kayak mempertahankan si jargon kota Bandung ini. Dan di situ aku kayak pengen tahu lebih dalam sebenarnya Bandungnya sendiri tuh udah memfasilitasi apa sih ke anak mudanya, kayak kita dibebankan sama, karena aku merasa ada bagian diri aku yang terbebankan juga ya sebagai anak muda di kota Bandung gitu, kayak kok jadi ke aku gitu ya. Terus kayak setelah kita harus menjaga nih kota Bandung ini jadi kota yang kreatif, pemerintah udah memfasilitasi apa aja. Aku membedah dari fasilitas apa aja sih yang udah ada di kota Bandung buat meningkatkan kompetensi si anak mudanya. Ternyata di Bandung cukup banyak, kayak kampus ternama tuh banyak di Bandung. Kayak kebanyakan orang Bandung tuh nggak usah jauh-jauh kuliah keluar kota dan mereka bisa cukup di Bandung. Terus kayak di sini banyak banget aktivasi-aktivasi ruang publik buat anak muda, kayak skatepark ada, terus buat bikin gigs acara gitu juga ada yang gratis banyak. Banyak juga kafe-kafe yang punya aktivasi-aktivasi kegiatan anak muda. Tapi kayak kalau misalnya ditelaah lagi atau aku ngelihat dulu waktu aku SMA, kebanyakan anak muda tuh lebih sering nongkrong di sekolah daripada di tempat-tempat ini gitu. Dan pas aku sekarang kalau aku main-main kayak ke skatepark atau main ke tempat-tempat lain gitu, kebanyakan dikit nemuin anak-anak sekolah yang ada di situ. Jadi kayak ini sebenarnya ada bolong di mana nih, kenapa anak-anak sekolah di kota Bandung tuh minim yang mengakses si fasilitas publik yang udah ada. Jadi kayak fasilitas publiknya udah banyak, anak mudanya juga banyak, kayak sekolah-sekolah SMA di kota Bandung cukup banyak gitu kan. Tapi kenapa si fasilitas publik ini tuh jarang banget diakses sama anak sekolah atau anak muda gitu ya. Anak kuliah juga ada tapi mungkin gak sebanyak itu. Jadi aku kayak coba nyari tahu, ternyata ini ya ada kaitannya ke akses mereka buat menuju si tempat itu, menuju ke lokasi tersebut. Kayak sebenarnya tuh awalnya cuman kayak aku pengen tahu, karena aku sama Daryl tuh concernnya di isu lingkungan, jadi berangkat kayak wah bumi tidak baik-baik saja gitu, dan lagi-lagi dibebankan ke anak muda, dan apa sih yang bisa dilakukan dan apa yang bisa disupport anak muda ini buat kayak melawan si krisis iklim ini. Jadi berangkat dari situ aku kayak yang si anak muda ini tuh untuk bisa menghadapi tantangan lingkungan tuh dia kayak harus tadi meningkatkan kompetensinya. Tapi kalau ngomongin di Bandung tuh pasti anak muda tuh dituntut juga ke kreativitasnya. Dan pas aku ngebedah lagi, ternyata ada satu sektor yang cukup krusial nih buat kayak bisa menutupi si kesenjangan ini gitu. Dan itu sektor transportasi, khususnya transportasi publik. Dan awalnya aku cuman kayak kalau misalnya anak mudanya naik transportasi publik, dia bisa mengakses si fasilitas-fasilitas tadi buat ningkatin kompetensinya dan juga bisa bantu mereduksi emisi karbon gitu. Jadi kayak mungkin bisa aja sih kayak anak muda ini kita kasih skuter listrik, kan kemarin cukup ramai ya di jalanan pada pakai skuter listrik gitu kan, dan bahkan meningkatkan kecelakaan juga ternyata gitu kan ya. Bisa kayak gitu kan, kayak ya udah dikasih biar mereka bisa ke ini, tapi kayak nanti mereka menemukan tantangan lain gitu, atau enggak
bisa pakai ojek online dan lain-lain, tapi kayak ada tantangan lain nih nanti kayak emisi yang dikeluarkan tuh cukup besar gitu kan, karena ya dari si emisi ini juga berasal dari kegiatan-kegiatan manusia kan, dan kayak daripada kita tuh terus membebankan anak muda sebuah tanggung jawab. Betul. Terus kayak tanggung jawab ini tuh diikuti dengan resiko lain yang lagi-lagi dibebankan ke anak muda. Aku melihat kayak ternyata si transportasi publik ini tuh udah punya peran yang cukup signifikan buat kayak menjadi solusi di situ. Dan setelah aku coba masuk ke situ, ternyata aku menemukan banyak fakta-fakta menarik lagi. Jadi kayak masalahnya tuh ternyata bukan cuman sederhana lingkungan dan anak muda ini tuh butuh meningkatkan si kompetensi atau beraktivitas gitu. Ternyata ada banyak lagi masalah yang mendasar, dan ya akhirnya aku kayak si riset ini jadinya berangkat dari kayak dari sudut pandang keadilan generasi, tadi ya adanya kebutuhan anak muda yang butuh disupport juga, keadilan lingkungan dan keadilan sosial juga. Wih, keren. Wah, latar belakangnya tuh bener-bener real sih ya. Maksudnya karena Bandung sebagai kota, kalau aku sih melihat Bandung kota kreatif itu gara-gara dia banyak kampus. Iya, pasti. Iya, dibanding dengan beberapa kota, let's say misalnya Cianjur, Garut, anak mudanya banyak. Kuningan, anak mudanya banyak. Cuman pengetahuannya terbatas gitu. Kampus tuh mendorong pengetahuan yang muncul dari kampus atau menarik orang masuk ke Bandung untuk saling sharing pengetahuan. Nah, aku pengen nanya, dari lama Gina orang Bandung asli? Gina orang Bandung. Gina Bandungnya di kota, kabupaten Bandung Barat, Cimahi. Di kota, di Kiara Condong. Oh, Kircon, Bronx. Kamu dari mana? Aku dari Bogor. Dari Bogor. Cuma nikah sama Gina jadi orang Bandung. Oh, nikah sama Gina. Asli dah orang Bandung sekarang mah. Sekarang mau jadi orang KTP ada asli. Kota Bandung ada. Nah, ya berarti ke Bandung tahun berapa? Kuliah? Aku 2016. Kuliah di Bandung? Iya, kuliah di Bandung. Berarti kan bagaimana bayangan orang Bogor tuh dulu ngelihat orang Bandung? Itu tadi yang bikin aku yang membuat aku pengen banget kuliah di Bandung tuh karena Bandung teh keren pisan. Banyak kayak misalnya dulu tuh waktu 2016 tuh kayak lagi naik-naik ke The Sigit, terus Muner, terus band-band hardcore punk lain kayak Blind Tusi, Outright, yang dimana itu tuh band-band yang selalu aku denger di rumah gitu di Bogor, dan ketika ke Bandung teh gue mau nemuin semua band-band yang gue sukain ini. Di sana pas ketika udah nyampe Bandung ternyata anjir emang keren nih. Cuman macet gitu. Tapi aing kudu kumaha nya. Apalagi kan kalau orang rantau tuh enggak punya transportasi pribadi kan. Jadi kayak kalau misalnya Kang Kemal nanya, emang kalau selama di Bandung mainnya kemana aja, Ril? Dari Leuwi Panjang ke Ledeng aja, karena aku biasanya naik Damri doang. Dari Bogor ke Leuwi Panjang ke Ledeng. Kalau misalnya main-main paling sama Gina aja dulu pas pacaran naik motor. Sisanya nggak tahu harus naik mobil atau kemana-mana pakai transportasi publik tuh. Karena bingung dari titik satu ke titik yang lain tuh naik apa gitu ya. Iya, jadi kayak yang aku tahu aja Ledeng goceng udah. Gitu. Oh iya benar. Kan aku kuliah di UPI kan. Oke. Nah, tadi berhubungan sama risetnya Gina, berarti dari riset itu berarti memang kegambar ya Gina, emang beneran kan selama ini kita baru berasumsi ya bahwa transportasi publik Bandung memang kacau lah ya gitu ya. Kacau nggak sih? Itu gimana dari setelah ngebangun riset dan campaign ini tuh kacau ternyata. Kacau karena itu juga jadi salah satu concern teman-teman demokrasi kita ya. Dia bikin FGD, nentuin 5 masalah besar. Salah satunya transportasi publik. 5 dari masalah besar yang ada di Kota Bandung adalah transportasi publik. Itu tuh hasil dari voting warga Bandung gitu. Jadi kan ya si warganya pun resah gitu ya. Iya. Dan di risetnya Gina nunjukin itu juga. Iya, jadi cuman 80% anak muda nih yang 80% anak muda ini tuh mereka nggak pernah naik transportasi publik di Kota Bandung. 80% nggak naik, memilih untuk nggak naik transportasi publik. Wow. Dan di 20% ini tuh kebanyakan yang naik tuh anak sekolah. Itu bisa kita tebak karena
anak sekolah ini tuh benar-benar emang belum dikasih kendaraan. Dia benar-benar underprivileged. Dia nggak punya SIM juga. Gak punya SIM. Belum punya SIM. Karena nggak punya pilihan. Iya, nggak punya SIM kayak oke, kalau misalnya punya SIM mungkin akan maksain untuk beli motor atau enggak ya beli motor bekas karena secara hitung-hitungan tuh dihitung lebih efisien dan juga lebih murah gitu. Tapi kalau anak sekolah yang ya SMA biasanya kan 16 tahun 15 tahun belum punya SIM. Akhirnya betul. mau nggak mau dia naik transportasi publik. Oke. Untuk mereka yang dia secara ekonominya menengah ke atas, mungkin mereka lebih memilih ojek online. Oke. Tapi kalau buat mereka ya, karena ojek online kan lumayan juga ya. Lumayan. Aku lihat kayak kemarin banyak ngetren tuh kayak pada ngeposting si sebulan ngapain, ada yang 10 juta, ada yang 17 juta, kan lumayan ya kayak itu sebulan bisa dipakai beli motor. Dan orang-orang akhirnya ya memilih beli kendaraan pribadi gitu. Tapi tadi anak sekolah itu tuh nggak punya pilihan, mereka mau nggak mau akan mengakses transportasi publik. Iya. Tapi bener sih, salah satu alasan aku sama Ica gitu ya beli kendaraan itu tuh gara-gara dulu aku pakai ojek online kemana-mana gitu, karena asumsi inilah mengurangi karbon lain-lain. Tapi ya karbon terkurangi tapi budget membengkak masalahnya itu karena transportasi publik yang nggak merata. Apalagi kalau beraktivitas waktu itu tuh sering rumah kita kan di Dago, kita banyak kegiatan di Antapani. Kebayang ya ke Antapani naik apa gitu dari Dago, harus naik turun. Opsinya adalah ojek online. Dan kita berdua opsi untuk satu tempat gitu, masa motor berdua gitu kan aneh, pasti ngambil mobil dan jadi mahal karena kendaraan publiknya emang nggak ada gitu. Iya. Mahal banget sebetulnya ojek online. Ini nggak pernah di riset kamu ngukur ekonominya juga nggak sih? Sebenarnya nggak sampai nanya detail kayak berapa sih biasanya yang kamu keluarin, cuman aku tuh nanya kayak nanya kayak alasan apa sih yang paling dipertimbangin buat naik kendaraan gitu saat dia memilih. Dan si ekonomi ini tuh jadi kayak dikit banget yang milih itu. Kayaknya aku bisa malah bukan ekonomi ya pertimbangannya. Iya, paling banyak tuh adalah ketepatan waktu dan keefektivitasan si perjalanannya. Ketepatan waktu tuh artinya dia nggak ngetem, atau enggak kayak bisa nyampe tempat tujuan sesuai dan lebih waktu. Ini juga sih kayak aku mau naik bis, aku nggak tahu adanya jam berapa gitu. Sementara kalau dia ngegojek dia bisa nge-track kan, walaupun kayak mesen sekarang nggak langsung ada depan pintu tapi dia bisa nge-track karena beberapa orang tuh butuh kayak pergi dan aku jam segini tuh harus ada di sini. Sementara kalau naik transportasi publik aku nanya juga beberapa mereka tuh kayak yang kalau pakai motor bisa ditempuh 15 sampai 30 menit, mereka tuh mengalokasikan 2 jam. Jadi kayak 2 jam sebelum kegiatan dia harus udah berangkat. 2 jam tuh kayak kita keluar kota enggak sih? 2 jam ke Cianjur. Iya, jadi kayak ya itu enggak menurutku mereka kayak lebih memilih aku nggak apa-apa harus bayar lebih mahal. Yang penting si perjalananku tuh efektif, yang akhirnya ya kendaraan pribadi tuh jadi opsi yang lebih rasional dibanding. Iya sih, benar. Beli motor murah sekarang. Beli kredit. Iya, apalagi kayak beli kacang. Iya, terus. Apalagi sekarang dipermudah banget kan iya, benar, punya 500.000 gitu kan. Udah bisa ini. Iya. Terus kalau dulu kan pas mau kredit motor tuh salah satu syaratnya lumayan ribet ya. Harus ada struk gaji, slip gaji gitu dan lain sebagainya. Sorry barusan sempat mati. Ya, tadi kita sempat ngomongin TMP, itu salah satu opsi ya, pilihan dari cuman masalahnya trayeknya yang masih terbatas. Tadi tuh ada berapa sih? Ada 5 ya. Cuman ada 5 padahal luasan Kota Bandung maksudnya itu jalan-jalan di Kota Bandung kan banyak ya, nggak kelewatan. Karena kayak ya balik lagi tadi kan persoalan kebijakan yang tumpang tindih antara pusat sama daerah gitu ya. Kayak aku kan rumah dulu di Ciparai. Ciparai kan berarti kan dua Ciparai Tegalega. Ciparai itu kabupaten, Tegalega Kota Bandung. Itu kan berarti ada dua dishub nggak sih? Dua ya, betul. Iya nggak sih? 2 pengurus lah.
Dan tadi sempat diobrolin bahwa mereka tuh kayak nggak punya grup WhatsApp sebenarnya. Iya. Ya kan? Nggak ngobrol. Aneh sih. Nggak ngobrol gimana sih sebenarnya yang paling kenapa kira-kira ya? Kenapa mereka nggak punya grup WhatsApp? Pas di jalan ke sini tuh sempat ngobrol sama Gina. Jadi setiap dinas tuh punya kepentingan masing-masing gitu loh. Ego sektoral gitu. Jadi kayak nggak aneh gitu. Jadi emang tujuannya mah bukan buat ke warga, si pemerintah ini teh hadir teh, tapi membuat proyekan dia wes sendiri gitu. Uniknya tuh justru aku sering banget beberapa kali kayak ya ikutan kegiatan-kegiatan kayak LSM gitu. Mereka yang mempertemukan di sektor-sektor yang ini ada isu ini nih, kayaknya sektor yang terlibatnya ini dipertemukan sama LSM ini gitu. Malah seringnya kayak gitu malah kan. LSM yang ini. Iya sih, iya juga ya. Kan? Mereka nggak tahu gitu apa yang mereka lakukan sebenarnya. Curiga yang ngerjain program teh agensi. Itu kan di sisi apa ya? Di sisi koordinasi kali ya. Kalau di sisi kebijakan. Kalau misalnya nah tadi ya kalau ngomongin political will kayak emang apa ya? Menurutku kayak mereka tuh nggak berpihak ke kebutuhan si masyarakatnya. Ya kita bisa lihat ya si di transportasi publik ini tuh yang mereka pikirkan untuk solusi kemacetan adalah membangun BUTR. Yang tol dalam kota itu. Padahal tadi kalau misalnya kita membedah dan kalau misalnya transportasi publik itu harusnya mendukung orang masyarakat yang paling underprivileged, mungkin harusnya si orientasinya tuh ke kebutuhan misalnya masyarakat miskin, ke anak muda tadi yang dia nggak punya pilihan, terus misalnya ke kaum disabilitas, teman-teman disabilitas, ke orang-orang yang emang butuh disupport pemerintah gitu. Tapi kayak ya kita bisa lihat si kebijakannya tuh mengarah ke hal-hal yang mereka tuh aku nggak tahu ya di transportasi ini tuh beberapa kali ngobrol juga obrolannya tuh teknis kayak jalanan macet berarti jalannya perlu diperlebar. Jadi masih gitu ya cara berpikirnya ya. Terus mengurai kemacetan dengan dibikin bundaran atau di waktu itu cukup ngetren juga katanya di Cibiru mau dikebawain. Atau sekarang dulu sempat ngetren banget di Kota Bandung pembangunan jalan layang di setiap lampu merah. Benar. Padahal kayak jadi kayak ya pemikirannya tuh masih kayak gimana caranya nih si mobil-mobil ini tuh bisa melaju dengan lancar. Nggak kayak gimana caranya si masyarakat ini tuh bisa pada terbutuhin kebutuhan mobilisasinya. Jadi termasuk yang BUTR ini juga benar-benar car-centris banget kan itu. Siapa sih masyarakat Bandung yang butuh itu gitu kan. Dan ini malah jadi kayak yang strategi nasional di mana mau nggak mau harus dilaksanakan sama si pemerintah kota yang menjabat gitu kan. Itu sih menurut aku kebijakannya masih. Dan tadi transportasi publik ini tuh kalau memang benar dikelola ya mungkin dikit juga ya cuannya gitu, karena atau mungkin malah akan boncos gitu kan, karena ya dia memprovide kebutuhan masyarakat yang underprivileged. Betul. Ya kayak sistem kesehatan pendidikan kan itu bikin boncos. Pendidikan kalau dikelola dengan baik dengan tujuan membesarkan bangsa gitu boncos pasti. Kecuali dipakai bisnis mah ya menguntungkan sekali. Sehingga kan ya itu tadi persoalannya kan lumayan banyak sehingga itu direspon oleh kegiatan yang kalian bikin kemarin ya. Rangkaiannya itu bentuknya atau gimana sih kalau itu bentuknya rangkaian seperti yang tadi udah dijelaskan sama Gina. Kita berangkat dari riset dulu. Kita tuh nggak pengen tiba-tiba door gitu ya, anjir saya gitu ya. Makanya kita coba riset dulu, cari sumber-sumber yang oke, wawancara orang-orang yang emang concern di sana juga, terus lihat kondisinya juga yang kayak yang lain-lainnya. Dan sebelum ke acara yang kemarin From Root to Roots itu kita bikin rangkaian diskusi publik. 5 di kampus dan 3 di secara umum gitu ya di luar kampus. Dan itu ada Karasa Bandung yang itu Kang Kodir ya RW-nya. Terus di yang umumnya itu ada di Jante di acara Bukan Jamahan. Teman-teman dari Kang Jarjit. Terus di kampusnya tuh ada di Itenas sama teman-teman teknik lingkungan. Terus di UPI juga sama teman-teman Isolapos dan UKSK. Lalu di
STHB, lalu juga di ITB, terus juga sama gabungan mahasiswa yang kita kerjakan bareng itu bareng sama Sahabat Walhi. Nah baru yang terakhir itu diskusi publik yang ada akangnya itu di rangkaian terakhir di campaign kita selama di Bandung, yaitu di kemarin yang di Disclosure Store bareng diiringi sama aksi massa juga atau pawai kreatif. Nah itu menarik sih, aksi massa terutama ya. Sebelum kalau diskusi, itu sangat menarik, sangat ngasih insight banyak ke banyak orang yang nggak tahu soal isu transportasi. Karena kan orang mikir yaudah transportasi mah karena udah jadi bagian kebiasaan gitu ya, naik motor tuh ya udah biasa. Sampai akhirnya ikut diskusi itu jadi baru sadar, oh iya ya gitu. Iya kan? Walaupun karena sistemnya masih nggak benar, setelah sadar pulang dari sana tetap naik motor lagi. Karena bingung ya. Karena nggak ada pilihan. Karena nggak ada pilihan. Dari riset itu juga setelah kayak, karena aku nanya nih ya. Tapi kamu tahu nggak sih dengan kamu naik transportasi publik tuh kamu menyumbang emisi karbon? Tahu, tapi kayak dari orang yang tahu ini hanya sepertiganya aja yang akhirnya mereka mereka memilih untuk berkorban ke transportasi publik. Sisanya enggak karena merasa nggak punya pilihan. 88% responden kita anak muda tuh tahu kalau naik transportasi publik teh bisa menyelamatkan bumi. Cuman udah nggak ada pilihannya. Nggak ada pilihan. Ada nggak emang transportasi publiknya gitu yang nge-provide mereka? Udah nggak ada. Jadi kayak ya udah gue tahu terus pulang dari acara naik motor lagi. Ya karena emang nggak ada. Bukan karena mereka nggak mau. Bukan nggak mau. Karena nggak ada transportasi publik. Karena secara teknis, secara sistem tuh belum ada ya sebenarnya, sehingga nggak ada opsi. Karena ngomongin transportasi publik mah itu siapa sih yang harus ngadain sebenarnya? Pemerintah. 100% tanggung jawab pemerintah karena nggak bisa masyarakat. Kalau misalnya kayak punten kayak misalnya Dago Elos atau misalnya konflik-konflik di Taman Sari. Misalnya itu tuh butuh banget pergerakan dari warga dan masyarakat kolektif. Tapi kalau misalnya ngomongin transportasi publik tuh nggak bisa. Karena 100% tuh kebijakannya ada di pemerintah. Emang 100% tanggung jawab mereka untuk nge-provide kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada kalau misalnya nanya tapi ada nggak real yang dari warga gitu ya ngomongin transportasi publik? Ada angkot. Angkot itu kan sejarahnya dari kolektif ini dari masyarakat aja ya, dari satu desa ke desa lain gitu. Iya emang cuman kolektif yang dibikin sama warga, cuman kabarnya kayak gimana sekarang tetap aja kan kita mereka tuh perlu support sama pemerintah juga kan, pemerintah yang ngatur jalurnya kemana, pajaknya kan masuk ke negara juga itu teh. Bener. Terus mereka mau ngambil uangnya doang. Terus giliran ada ojek online, mereka nggak bisa survive, pemerintah kayak cuma nyalahin ya suruh siapa mereka nggak bisa survive. Itu ada wawancara itu. Kalau ada. Iya ada. Kalau mau dengar saya. Kalau dengar hubungin mereka berdua ya. Kita juga hubungin dia yang punya koperasi angkot. Ya. Gimana? Kita juga wawancara koperasi angkot, wawancara di sub juga. Jadi kayak kita ngewawancara semua pihak yang bertanggung jawab sama. Terus mereka gimana? Dan bersinggungan. Ya kalau yang dari pemerintahan tahu lah ya jawabnya kayak gimana. Ya nggak usah dibahas lah, pasti tahu lah. Cuman kalau yang dari angkot itu jadi kayak sedih sih. Kebetulan kan saya juga punya mertua yang punya angkot juga kan. Ya mertua saya punya angkot gitu. Jadi kayak buat diajak ngobrol aja itu tuh susah banget. Pemerintah buat ngajak ngobrol teman-teman di koperasi angkot tuh, dan sakit teh jauh lah buat mendengar kayak sepakat nih dengan apa yang dipengenin sama teman-teman koperasi angkot bisa jauh ke sana mah diajak ngobrol kita suka melihat kalau ada perubahan kemajuan transportasi para supir angkot ini tuh demo dan mereka juga nyadar kayak kita tahu kita tuh udah jadi antagonis, masyarakat menganggap kita tuh adalah penghambat kemajuan transportasi mereka publik. Sadar ya tapi kayak mereka nggak tahu nih si pemerintah tuh nggak pernah melibatkan mereka, jadi stakeholder existing yang udah terlibat banyak membantu berpuluh pemerintah tahun, gitu ya. betul. Dan itu juga jadi pertanyaan aku sih kayak
kayaknya ya dananya daripada membangun BUTR akan lebih mudah atau murah si dana yang dikeluarkan untuk memperbaiki sistem existing di angkot. Itu ada setoran buat pemerintah nggak sih? Pasti ada kan dari ada KIR. KIR. Dari kalau KIR, misalnya bener, kenapa bener, angkot bener, murah, misalnya kalau punya mobil angkotnya murah bayar Iya, pajaknya. iya. Ente oke dan mereka tuh harus mereka KIR bayar juga KIR setiap dulu. 5 tahun. Oh iya bener ya. Kayak Tambah gitu-gitu. angkot tuh jadi transportasi yang armadanya paling banyak di Kota Bandung. Iya. Dan walaupun sebenarnya rutenya baru mencangkup 30% wilayah, tapi itu tuh yang paling banyak Dibanding Dan- kota-kota lain. Iya, Dibanding transportasi lain. transportasi Lain. lain. Jadi kayak daripada bikin kabel car, bikin apa, kalau misalnya ngerestorasi angkot gitu ya, Iya. kayak di Jakarta kan Jaklingko jadi ya? Jaklingko. Nah, itu sebenarnya biayanya lebih murah dan lebih mudah menurutku. Karena Iya. armadanya udah ada, SDM-nya udah ada gitu. Oke. Misalnya angkot dibikinlah jadi by the service gitu ya, kayak dikelola pemerintah, si merekanya digaji pemerintah, Iya, jadi nggak usah ngetem. Iya. Orang pasti mau naik Iya, angkot iya, karena iya. kita juga kalau nemuin transportasi kayak dari sini mau Iya, keluar iya. pasti yang paling gampang dicari Betul. angkot kan. Aku ingat satu ini dari semua kebijakan yang emang ya nggak semua kebijakan di Unpad gitu ya. Satu kebijakan yang oke lah menurut aku adalah membuat angkot apa ya namanya, aku lupa ya. Di Jatinangor tuh kan dulu ada angkot. Angkot masuk ke dalam. Dulu pas zaman aku masuk bayar. Berdasarkan orang gitu. Akhirnya numpuk si angkotnya. Kemudian Unpad punya kebijakan. Ya udah deh gue bayarin. Jadi odong-odong gitu. Jadi odong-odong. Kalau di UPI odong-odong. Tapi itu emang dari tukang angkot. Tapi itu dari tukang angkot dan kendaraannya kendaraan angkotnya yang kemudian dicat Oh, lagi tahu, gitu. aku Tahu kan gitu Iya, kan. iya, benar. Dan menurut aku ya itu kan skala kecil ya, skala kecil. Dan works gitu. Iya. Bisa gitu. Akhirnya dia jadi nggak ngetem. Akhirnya kan? nggak ngetem, jadi ya udah gua nunggu 5 menit, 10 menit, habis itu jalan gitu. Tinggal angkot yang lain akhirnya muter terus tuh si angkot di Unpad tuh gitu. Dan sebenarnya tadi betul, kalau menarik juga ya kalau seandainya si angkot-angkot yang udah existing di Kota Bandung dibenahin. Kayak banyak banget yang ngeluh kayak angkotnya nggak nyaman, supir angkotnya psycho gitu ya, kayak tiba-tiba belok ke kiri, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ngelakson, marah-marah ya karena emang nggak sejahtera. Coba kalau misalnya supir angkotnya sejahtera, kayak kenapa mereka tuh tiba-tiba ke kiri, itu teh ngelihat kalau wah itu teh kemungkinan penumpang buat gua nih, hajar Semua kiri. orang yang ada di pinggir jalan dia Pasti. sebagai uang yang Iya, potensi uang. karena Iya, emang iya, ngejar iya, setoran iya. kan, karena dia juga Iya, dihimpit iya. sama harus nyetor buat mobilnya, bayar bensinnya, belum anak keluarga di rumah. Betul. Kalau misalnya si angkot ini dibenahi dan si kayak misalnya ya tadi sempat Gina singgung terkait by the service, wah kayaknya nggak akan ada lagi tuh angkot-angkot yang iya. berantem di tengah jalan Iya, atau iya. berantem sama pihak lain gitu-gitu Iya, tuh iya, nggak ada kayak. Oke. Wah, lumayan ini juga ya, jelimet juga. Jelimet kan? Jelimet ya. Udah. Padahal dari Ini kalau kita transportasi urai gitu. Kalau aku sama Gina tuh cuma pengen tahu pengaruhnya apa ya transportasi dan emisi karbon yang mengundang krisis iklim. Anjir, jauh ke krisis iklim itu. Jadi Malah terjebak dapat di masalah fakta-fakta yang lain ya. Iya, Ada jadi kayak fakta-fakta lain ya. Nah, dari situlah kita kenapa setiap bikin diskusi publik temanya tuh beda terus. Kita ngebahas terkait kampus Iya. sebagai kalau misalnya kita ke kampus lihat atuh motor banyak pisan sebagai penyumbang kemacetan ya kan. benar. Apalagi di jam-jam mudal kan. Kampus sama SMA, bahkan SMP. Kampus dan SMA dan pabrik. padahal sih. SMP Enggak. harusnya nggak boleh pakai So, motor. iya, kan? aneh kan? SMP tuh menyediakan ruang parkir. SMP aku ya. Oh iya. Yang akan saya sebutin. Dia menyediakan ruang parkir yang mereka tuh sadar, ya dunia pendidikan ya. Mereka Iya, tuh iya. sadar Itu belum. anak SMP tuh belum punya boleh-boleh punya. punya Iya, ini. Tapi boleh bawa motor berarti. Ya itu difasilitasi. Panjang. dia nggak ngomong teman-teman kalian boleh bawa motor ya, nggak ngomong gitu, tapi dia difasilitasi. menyediakan. Itu mungkin salah satu bentuk dia nggak punya pilihan. Kasihan juga. Betul. Dia betul. coba empati ke ke siswanya. siswa-siswanya. ya Ya bisa udahlah ya, kasihan. Ya bisa yang juga ya. unik tuh ya kemarin di Twitter atau di X tuh lagi rame tentang jadi dia cewek, Oke. dia nebeng ke cowok Oke. karena pulang malam Oke. dan kayak jadi permasalahan sama si pacar ceweknya. Oke.
Terus kayak ya jadi ada pro kontra gitu kan, kayak aku kalau punya cowok aku bakalan ngebolehin nih cowokku buat nebengin si cewek ini pulang. Terus kayak kalau aku enggak lah, kamu kalau misalnya tahu kan kayak dia ngasih alasan itu tuh udah malam, terus HP aku mati dan aku nggak berani naik transportasi publik gitu kan. Terus ada dan itu tuh kegiatan OSIS gitu-gitu. Terus banyak yang akhirnya kayak menyerang, kamu udah tahu malam itu bahaya naik transportasi publik dan ngapain kamu berkegiatan sampai malam. Kalau misalnya kamu nggak berani pulang malam, ngapain kamu ikutan OSIS? Kayak nah orang tuh nggak sampai kayak wah iya nih transportasi publik tuh udah sekacau ini gitu, sampai orang tuh nggak bisa, padahal itu kan kegiatannya kegiatan yang positif lah ya, positif ya, meningkatkan kompetensi dia, tapi kayak malah kita yang dibatasi, udah deh kamu nggak usah berkegiatan itu karena itu sampai malam. Padahal yang kacau kan kenapa transportasi publik yang aku heranin ya, pertanyaannya selesai di situ ya. Yang aku heranin di kota Bandung tuh kita tuh kayak pasrah dan menerima, iya transportasinya kacau, kita harus beradaptasi dengan transportasi yang kacau ini tadi. Jadi kamu nggak boleh berkegiatan malam, atau kamu harus belajar motor tadi. Akhirnya sekolah SMP menyediakan fasilitas parkir, artinya kan mereka beradaptasi ya. Betul. Aneh, kenapa kita harus beradaptasi sama sistem yang kacau? Betul. Sampai adaptasi jadinya. Sampai di salah satu diskusi publik ada yang marah kayak, ya lu mau maksain gua naik transportasi publik, ya gimana, gua tuh jauh dari sini gitu. Emang gak maksain, enggak kesana Kang, arahnya saya tuh. Oh dia mungkin mau ini ya, mau berargumen. Iya, mau berargumen. Ini nih kenapa Kang marah ini teh? Karena ini teh bentuk dari jeleknya si transportasi publik di kota Bandung, sehingga kita nggak punya contoh nih mana yang bagus. Padahal si transportasi publik di Bandung teh harusnya bisa bikin, oh iya nih harusnya teh bisa memprovide gua nih pindah misalnya dari Soreang ke UPI teh bisa. Ya uniknya tuh jadi kayak kalau kita ngomongin transportasi publik di kepala kita tuh nggak masuk nih bayangan transportasi publik yang bagus yang kita bisa berangkat dari depan rumah langsung naik transportasi, itu tuh nggak ada di kepala. Sampai sekacau itu nggak ada. Imajinasi saya adalah naik mobil. Iya kan. Sekacau itu. Kayak kalau misalnya kita keluar negeri misalnya, kita nggak akan kepikiran mau nyewa motor kan. Bener. Coba kalau ke Jogja, orang Bandung ke Jogja nyewa motor di mana ya, Ril? Iya. Karena ya sekecil ke Jakarta pun aku nggak pernah kepikiran nyewa motor karena ada kereta ya kan. Nyambung dia nyambung. Paling kayak aku paling naik ojek online untuk ke stasiun, bukan ke lokasi itu tapi ke stasiun. Nah kalau di Bandung tuh itu tuh sampai nggak masuk ke alam sadar kita kalau transportasi yang ideal tuh harusnya gini, karena kita kayak nggak pernah disajikan itu. Nonton janjian di BEC, oke, hujan terjadi padahal kan bisa naik angkot ya, bisa naik angkot gitu kayak, aneh ya. Iya sih. Itu kan. Iya, bener banget. Dan itu tuh kealamin aku. Kenapa kealamin tuh betul ketika saya masih sekolah itu emang under privilege karena nggak ada opsi. Dulu ngalamin real kayak aku tuh dulu kan ngalamin kalau anak-anak zaman sekarang tuh namanya gap year. Jadi aku nggak langsung kuliah tuh. Ada 1 tahun nggak ada kegiatan. Dan waktu itu aku berpikiran kalau aku tetap di Ciparai gitu, secara wawasan ya udah segitu-gitu aja gitu. Bukan berarti meng-underestimate teman-teman di Ciparai, enggak, tapi karena kebanyakan dari situ mereka bekerja justru karena nggak ada temen gitu. Akhirnya aku harus cari tempat yang dimana secara bisa komunikasi, bisa diskusi banyak gitu. Mau nggak mau kan harus ke Bandung ya kan? Betul. Ke Bandung. Dan waktu itu meskipun aku udah usianya di atas 18, aku nggak punya privilege punya kendaraan sendiri. Dari Ciparai kebayang dong. Ke SMA dulu. SMA tuh berarti biasanya nongkrong daerah kembar gitu kan, naik angkot Tegalega. Dan teman-temanku yang dekat sama aku banyak kuliahnya di Unisba, Taman Sari berarti. Ciparai ke Taman Sari naik transportasi publik. Mungkin hari ini orang pikir naik di situ Tegalega. Kebayangkan itu trayeknya muternya kumaha gitu. Terus jauh banget. Jauh pisan. Zaman dulu mah santai. Karena orang under privilege, orang nggak bisa. Ya udah nggak ada opsi lagi. Ya udah, motor emang nggak punya motor gitu. Tapi ketika punya privilege punya motor, akhirnya orang punya motor. Akhirnya lebih naik motor karena lebih efektif, lebih efisien gitu, lebih cepat gitu dibanding orang harus muter ke Unisba aja harus muter-muter gitu kan. Dan ya itu kerasa banget sih akhirnya. Ya pada diskusi ini orang jadi kepikiran imajinasi soal transportasi publik dalam kepala orang emang nggak ada. Nggak ada. Jadi pas kita ngomongin kayak solusinya adalah transportasi publik, langsung dipotong tuh. Transportasi publik tuh cuman menutup satu lubang doang. Kayak mengurangi emisi, tapi banyak lubang-lubang lain yang keisi.
ya itu karena transportasi publik di kita kayak gitu keadaannya. Jelek, tapi kan jelek. kalau misalnya ada sebenarnya kayak efektivitas waktu dan lain-lain itu bisa tertutupi juga harusnya gitu. Jadi kayak pas ngomongin transportasi publik, ya orang langsung kebayang dengan hal yang ada karena transportasi publik yang bagus tuh nggak masuk ke kepala kita, itu kayak itu hal yang nggak mungkin gitu, langsung kebayang itu nggak rasional nih ada transportasi yang bisa memprovide kita dari depan pintu sampai ke titik pintu kita mau berkegiatan gitu. Betul. Dalam kepala orang opsinya tuh bukan transportasi publik, jalan kaki malah. Iya. Sejauh 2 kilo, 6 kilo tuh aku ada temen, enggak sih, temennya temen aku kemarin Kang Kareka Nugraha itu, dia namanya Kadal. Dia kalau main skateboard jalan kaki dari Dago ke Taman Pramuka. Kata dia mending aing buang-buang waktu jalan kaki badan sehat daripada buang-buang waktu di jalan. Iya benar. Karena nggak ada. Macet. Betul ya, itu imajinasi. berarti sampai kepikiran jalan kaki tuh lebih oke. waktunya lebih efisien daripada naik transportasi publik. Tapi emangnya sih. Iya sih. sampai, Betul. benar. Iya, aku kemarin dapat kesempatan tuh ke Bangkok. Dan nggak kepikiran untuk sewa motor. Iya. Karena dari satu titik titik destinasi ke destinasi lain tuh udah terprovide sama transportasi publik. Kalau nggak sama kereta, sama bis. Meskipun kondisi bisnya kalau hari ini tuh kalau di Jakarta tuh kayak apa sih? Bukan Transjakarta ya, yang nggak ada AC apa tuh? Yang orange itu warnanya. Metro Mini. Bentuknya Metro Mini tapi ber-AC di sana tuh dan enak banget. Dan jelas trayeknya. Dia berhentinya jelas di mana. Jadi enggak kepikiran gitu untuk ngapain sewa motor? Sewa kendaraan gitu. Udah. Karena emang imajinasi soal transportasi publiknya udah ada gitu. Di pas balik lagi ke Bandung, iya ya. Gimana ya dia? Enggak ada. Orang tuh enggak akan nanya kayak misalnya orang temenku dari luar kota ke sini nggak akan nanya kalau dari sini ke sini kita pakai angkot apa, itu tuh nggak pernah, udah nggak ada pertanyaan kayak gitu tuh. Iya bener. Mereka akan langsung ke ojek online atau karena udah nggak masuk gitu ke alam bawah sadar kita. Kalau si transportasi publik ini tuh bisa memprovide kita. Iya sih, karena di dalam karena aku belajar soal bagaimana kebudayaan itu bisa terwujud kan. Kebudayaan itu terwujud kan dari alam imajinasi dulu gitu. Dia tuh nggak mungkin langsung jadi material dulu imajinasi. Ini mah imajinasinya nggak ada. Gimana materialnya bisa kewujud? Iya sih, ya. Ngomong-ngomong culture, sampai karena transportasi publik di Jakarta udah lumayan oke. Sampai ada tulisan gitu bahwasanya sekarang orang Jakarta teh jadi rajin ngantri. Iya. Karena ada si transportasi publik itu gitu. Kemarin ngobrol sama teman-teman di TDP, terus sama ada salah satu band Jakarta gitu namanya Jirapah. Dia tuh waktu itu main di Cherry Pop, dia tuh naik kereta dari Jakarta ke Jogja, yang dimana orang-orang naik mobil, dia naik kereta. Dan itu kayak kebayang nggak kalau misalnya Bandung kota industri kreatif, anak-anaknya misalnya kan sering banget banyak event musik kan di Bandung. Bener. Coba kalau misalnya di provide misalnya dari stasiun ke tempat acara Bandung, musiknya tuh naik transportasi publik itu akan menghindari Pusenif yang macet. Iya, bener. Kemarin sampai aku ngedengar cerita temanku yang nonton konser Sheila on Seven. Itu chaos banget ternyata yang di Soreang. Itu chaos banget sampai kayak ada banyak mobil yang akhirnya parkir di dalam tol. Nggak nyampe. Nggak bisa nyampe. Itu kan. Tapi kalau di Jakarta aku juga beberapa kali lihat kayak musisi-musisi main gig sambil naik bawa kereta. Ya itu kealaman sama aku real. Aku kan digital agency, Suasana Merah itu digital agency guys. Kita suka bikin event kayak bikin event online dan lain, bawa alat-alat. Ke Jogja kita berani naik kereta. Berani coba kalau acara ke Padalarang. Karena kebayang, orang nyampe kereta dari sini kendaraannya bla bla bla. Ke tempat lain tuh emang nggak kebayang. Jangankan Jakarta kan sangat padat dan macet. Masalahnya itu aja sebenarnya. Kita nggak berani, lebih baik bawa kendaraan pribadi. Tapi ke Jogja, Bandung bawa sendiri. Maksudnya dalam Bandung sendiri bawa kendaraan pribadi karena emang ya nggak kebayang itu gitu gimana cara mindahin peralatan yang banyak dari satu titik ke titik yang lain gitu. Dan ini jadi banyak PR-nya ya. Banyak PR. Sebetulnya yang menarik kalau misalnya si transportasi publik ini jalan itu tuh kita
seperti yang tadi ya ngomongin krisis iklim mah cuman puncak gunung es doang kan, setelah yang di bawah tuh banyak banget. Tapi kalau misalnya kita benahi si transportasi publik ini, kebayang nggak si malam-malam misalnya orang tuh nggak perlu kena begal. Dan kalau misalnya mau ditanya lagi, emang begal naik apa? Nggak ada begal yang naik angkot, bener nggak sih? Kayak begal naik Damri tuh nggak ada. Mereka tuh naik motor. Ya kan sih. Jadi mereka akan menghajar orang-orang yang naik motor. Coba kalau orang-orang yang naik motor ini di-provide dengan transportasi publik, mungkin angka begal rendah. Mungkin punten ini mah geng motor rendah. Terus mungkin banyak parkir liar juga rendah, pungli-pungli rendah. Harusnya bisa ngeliat ke sana ya si pemerintah tuh. Atau warga-warganya. Sebetulnya kita nggak bisa nyalahin warga yang kayak tadi balik lagi ya 100% itu salah pemerintah. Kayak dan titik akhirnya itu akan balik lagi ke bumi kita gitu ya. Karena ini khusus kenapa aku dan Gina bikin campaign dan Gina nulis riset terkait anak muda dan transportasi publik dan krisis iklim di 2030. Kalau misalnya kita tidak beralih kehidupan kita menjadi merubah secara berubah secara besar-besaran dengan drastis gitu ya, dengan semua orang berubah. Kalau misalnya kita nggak merubah pola hidup kita yang kotor ini, di 2030 kita akan mengalami keruntuhan ekologis. Itu tuh riset dari Times. Itu riset dari Times yang berjudul One Last Change. Jadi kalau misalnya kita tidak merubah pola hidup kita, kebiasaan kita pakai tenaga, pakai listrik kotor dari batu bara, buang sampah sembarangan yang tidak dipilah, terus tidak masih menggunakan kendaraan pribadi yang masif, dengan akan menyumbangkan emisi yang tinggi juga untuk suhu bumi akan naik. 2030 kita akan kiamat sebetulnya secara ilmiahnya. Jadi kayak kita akan menuju ke kehancuran. Betul, sedangkan si 2030 itu kalau ngomongin usia, itu usia teman-teman muda kita yang harusnya jadi pemain bola, yang harusnya 5 tahun lagi guys. Yang harusnya jadi yang harusnya jadi dosen, yang harusnya mungkin udah lulus di luar negeri. Bahkan saya pengen lulus di Australia gitu, harusnya tuh tahunnya saya. Tapi kenyataannya di pemerintah anak muda tuh sedikit. Maksudnya kayak yang pembuatan kebijakan tuh orang-orang tua yang harusnya mungkin di 2 atau 3 tahun lagi mati gitu. Dia gak akan ngadapin si 2030. Sedangkan si 2030 dibebankan ke anak muda, tapi anak muda tidak dikasih pilihan dan space untuk menentukan masa depannya. Menarik. Aku kayak ngebayanginnya jadi kayak kita mau kuliah nih ya, kita ngejalanin kuliah, tapi kita nggak dikasih pilihan buat memilih si jurusan sama kampusnya. Jadi kayak dipilihin sama orang tua, tapi nanti kita yang ngejalanin, bahkan orang tua mungkin udah mati ya pada nggak ada pilihan. Kamu masuk aja jurusan ekonomi, padahal pengen masuk DKV gitu. Iya. Banyak kalau kita ngomongin soal ekologis, banyak kerusakan yang sebenarnya dimulai dari negara-negara maju. Iya. Tapi kenapa negara berkembang yang harus jadi korban? Kenapa negara berkembang yang harus menanggung semua beban ekologis itu? Kalau aku sih ngelihatnya ya, kayak sebenarnya sekarang negara-negara maju ini akhirnya kayak dia udah mencoba riset dan lain-lain sampai udah nyampe atas, dan akhirnya dia sadar bahwa kita harus back to nature. Dan kita yang dipaksa untuk tidak menikmati apa yang sudah dinikmati sama mereka. Nah, aku punya pandangan lain. Gimana? Pandangan aku sebenarnya kayak mereka udah mencoba riset nih, mencoba kayak ekstraksi sumber daya alam besar-besaran, sampai akhirnya mereka sadar kayak misalnya plastik misalnya. Plastik kan sebuah inovasi ya. Sebuah inovasi, terus mereka memproduksi, ini memudahkan kita sebanyak-banyak, sampai mereka sadar, kayaknya kita harus kembali ke bahan-bahan organik nih. Sekarang mulai ngetren lagi misalnya pakai daun dan lain-lain. Nah, menurutku karena si negara-negara maju ini punya dana yang besar dan mereka bisa riset bikin inovasi yang gede, sampai akhirnya mereka sadar kita ternyata harus kembali lagi karena itu merusak lingkungan kita. Menurutku kita sebagai negara berkembang gak usah ngikutin jalan mereka, gak usah ikutin kayak kita harus menuju ke kesuksesan itu sampai kita sadar ini tuh ternyata menghancurkan kita juga. Kenapa kita gak kayak mungkin secara kurva tuh kayak mereka udah sempat riset ekstraksi besar-besaran sampai akhirnya kita harus reboisasi lagi nih ke bawah. Kenapa kita nggak ya udah ngikutin langsung aja jalur bawah ini, hitung-hitung kayak ya udah kita udah dibantu riset nih sama mereka, karena kita nggak punya dana yang besar kalau mau ngikutin perkembangan si negara-negara maju. Jadi kayak kalau
kayak kita misalnya mau mencontoh Jepang, Jepang tuh udah gini. Yeah. Kita nggak harus ngikutin si sejarah mereka yang kesana dulu sampai akhirnya sekarang mereka ada di mana. Kita bisa kayak ya beradaptasi dengan langsung ke sekarang mereka tuh sebenarnya di ya kayak mengekstraksi si lingkungan atau kayak mentreatment lingkungannya tuh kayak gimana, kita bisa ngikutin di titik akhirnya aja. Jadi kayak biarkan mereka negara berkembang yang trial and error, kita ngikutin hasilnya aja. Pandanganku gitu sih. Jadi karena kita sebagai negara miskin nggak usah menghabiskan sumber daya kita buat ikutan kayak gitu juga. Betul. Karena harusnya sumber daya kita digunakan untuk riset makan siang gratis. Saya Kemal Andreas. Saya Daryl. Ada Daryl, ada Gina. Terima kasih. Seru banget hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ikutan ya Pak Prabowo. Warga Tanah Merah.